begitu. Ibadah haji itu bukan ibadah untuk kaum rebahan. Jadi ibadah haji itu untuk orang-orang yang terus bergerak. Karena ibadah haji itu kita banyak jalan kaki, tawaf itu jalan kaki. Cilakanya yang daftar haji 27 tahun kemudian lama itu sudah tua. Itulah yang disebut dengan dilema perhajian kita. Karena daftar tunggu yang sangat banyak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Saya punya banyak uang. Saya pengen cepat, bagaimana caranya? Nggak bisa, harusnya nggak bisa tetap. Harus ngantri. Furoda? Furoda itu ada problem sebenarnya di situ. Jadi furoda itu sebenarnya adalah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi ya untuk haji khusus. Ya untuk kemudahan mereka punya kelebihan kuota lah kira-kira begitu. Kemudian mereka kasih privilege untuk keluar visa furoda. Nah, sebenarnya murah, tapi oleh banyak pihak itu diperdagangkan. Maka ada yang 1 miliar. Iya, ada yang 1 miliar. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Saking demand-nya itu tinggi sekali. Nah, itulah yang kemudian membuat Saudi kemarin itu menghentikan furoda. Karena diperdagangkan dengan cara-cara yang tidak rasional. Nah, itu yang dihentikan dan sampai sekarang tidak ada lagi. Jadi sebenarnya Dr. Richard kalau punya banyak uang ya harus milihnya ke haji khusus. Haji khusus pun itu masih ngantri. Yang 8% tadi? Iya, 8%. Itu ngantri berapa lama? 5 tahun paling lama, 5-7 tahun gitu. Itu pun juga masih lama? Betul, gitu. Jadi makanya kemudian haji ini jadi bisnis yang sangat menarik untuk berbagai pihak. Nah di situ ada moral hazardnya, di situ adalah korupsinya. Nah ini saya pengen tanya nih. Kebetulan tahun ini sebelum Lebaran Haji kemarin, saya ditawarin tuh. Pasti ada yang menawaran itu pasti melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Terkait kasus yang kemarin. Betul. Jadi haji itu sebenarnya kalau Anda pilih haji reguler itu pasti ngantri rata-rata 20 tahunan tadi. Kalau Anda daftar haji khusus, antriannya 5 tahun. Yang kemarin itu karena ada pelanggaran yang dibawa oleh KPK ini tadi. Betul. Karena saya benar-benar ditawarin. Makanya saya kan beberapa kali saya bilang gitu, artis dengan bangga, saya baru daftar hari ini, kemudian berangkat langsung. Saya bilang, hati-hati loh kalau ada aparatur hukum yang mau mengulik itu, Anda sedang melakukan pelanggaran. Banyak artis yang kemarin. Iya, berbangga begitu. Saya juga perhatikan, saya bilang ini kasihan. Karena mereka itu kan flexing ibadah, tapi mereka salah. Mereka nggak tahu yang mereka flexing kan itu sebenarnya sedang melanggar hukum. Tapi kalau saya ikut kemarin juga saya nggak tahu. Iya, makanya Anda jadi akhirnya kan kalau secara hukum ada mens reanya, Anda nggak berniat untuk melanggar hukum. Ya untung aja kemarin saya belum siap. Kalau kemarin saya bilang, siap Pak Ustadz, saya pergi, kena juga saya. Jadi sebenarnya pasti selalu ngantri. Pasti selalu ngantri kalau mengikuti prosedural dan mengikuti jalur yang legal. Masih tentang pertanyaan tadi, saya ditawarkan, kebetulan saya belum siap kemarin. Saya malu sih. Masa haji tapi yang lain masih kacau semua kan, malu. Saya nggak siap. Teman-teman saya banyak yang pergi. Mereka ikut, endingnya visanya nggak keluar bahkan. Berarti mereka ditipu. Jadi nggak ada, memang banyak yang begitu. Jadi sebenarnya nggak ada. Mereka berharap dapat, ini travelnya mungkin berharap dapat furoda seperti tahun yang lalu. Ternyata nggak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya mereka nggak bisa berangkat. Tapi kan ada beberapa artis misalnya bisa berangkat. Dia baru bayar hari itu juga, kemudian bisa berangkat. Pasti ada pelanggaran hukum di situ. Saya pengen perjelas dulu ya. Berarti kalau misalnya saya ikut nih, anggap saya ikut, saya daftar, katanya saya diterima, tapi ternyata visa saya tidak keluar. Itu kesalahannya pada administrasi, atau ada manipulasi di sana, atau ada penipuan di sana? Kalau dari sisi mungkin travelnya bisa jadi punya keyakinan ada kuota furoda kayak kemarin. Ternyata kan tidak diberikan oleh Saudi Arabia. Itu kemungkinan pertama. Mereka berspekulasi. Nah, berspekulasi itu dengan asumsi ya kita bisa jual mahal ini. Artinya bisa dijual mahal karena bisa langsung berangkat. Kemudian kedua,
ya ada modus penipuan banyak juga yang begitu. Jadi saya kebetulan melalui Dr. Richard mengingatkan publik, mengingatkan masyarakat, nggak ada itu haji yang sesuai hukum, yang legal, yang tidak ngantri, pasti ngantri. Kecuali ada kecualinya. Dr. Richard ikut tes jadi dokter haji, lulus. Lulus, nah itu Dr. Richard bisa langsung berangkat. Misalnya besok nih Dr. Richard karena musim haji tahun 2026 nanti, butuh dokter kecantikan, gua mau supaya ikut, glowing. Gua mau ikut nih, mau ngelayani jamaah. Dr. Richard ikut tes dokter haji. Ya kan, kemudian lulus, bisa berangkat. Tapi di sana tugas dokter adalah melayani jamaah. Istri saya kan juga dokter tuh, juga istri saya dokter kecantikan juga loh. Oh yes, bisa daftar berdua. Jadi udah, dokter-dokter banyak yang jadi petugas haji karena memang tugas mereka berat. Anda bayangkan membantu jamaah yang sakit segala macam. Makanya saya selalu apresiasi dengan petugas-petugas kesehatan, terutama dokter-dokter yang bertugas di haji. Atau jadi petugas haji lainnya, misalnya jadi petugas ibadah, membimbing jamaah. Kemudian ada juga biasanya TNI Polri yang bertugas linjam namanya, keamanan segala macam. Jadi ada yang bisa langsung berangkat kalau dia lulus jadi petugas haji. Kecuali itu tidak mungkin. Iya, kecuali itu nggak mungkin. Walaupun jalur, mohon maaf, jalur orang dalam. Berarti dia pasti naik haji dengan secara ilegal. Dan dia mengambil hak orang yang sudah ngantri pasti. Saya nih deket nih, wah gara-gara podcast nih Besti, bro panggilnya. Bukan lagi nih bro Dhanil kan. Berarti saya melakukan korupsi kalau ngasih Anda naik haji sekarang. Oh iya? Iya. Saya melanggar hukum. Itu melanggar hukum? Iya, saya melanggar hukum, Dr. Richard melanggar hukum. Karena undang-undangnya menyatakan semua naik haji itu ya ada jalur antriannya. Anda bayangkan ketika saya misalnya, saya nih, Dr. Richard tahun 2026 berangkat. Berarti kan saya ngambil kuota orang yang sudah ngantri untuk Anda. Iya. Berarti saya mengambil hak orang lain. Jadi jangan jamaah haji Indonesia yang mau pengen naik haji, Anda harus sadar bahwasannya ketika Anda dapat privilege, misalnya hari ini Anda bayar mahal kemudian berangkat, Anda sedang membuat kezoliman untuk banyak orang. Yang sudah menunggu puluhan tahun. Ngantri. Dan jangan lupa Dr. Richard, ini uniknya jamaah haji Indonesia. Yang naik haji di Indonesia itu tidak selalu orang kaya. Jadi kalau Anda ambil hak mereka juga, itu keterlaluan. Zolim. Ya? Anda bayangkan ya, saya nih, yang buat kami, saya dan Pak Menteri di Kementerian Haji itu selalu banyak doa-doa supaya tidak tergelincir. Ada jamaah haji kita dan sebagian besar petani misalnya, dia punya tanah di Lampung 1 hektar. Dia jual Dr. Richard untuk daftar haji. Untuk mendaftar ini dapat antrian. Kan daftar haji itu 25 juta. Dia daftar. Itu dia jual tanahnya 1 hektar, dia bagi ke anak-anaknya sisanya. Sudah 20 tahun berikutnya dia naik di jadwal akan berangkat. Jadi 2025 kemarin itu dia berangkat. Setelah daftar 20 tahun yang lalu. Pas dia diumumkan dia berangkat 2025, duit dia udah gak ada. Dia gak punya uang. Apa yang dia lakukan? Dia jual rumah tinggalnya. Rumah tinggalnya, saya tanya, Bapak jual rumah tinggal kemudian jalan nanti tinggal di mana? Gitu. Wes Mas, aku wes banyak dosa. Nanti ngumpang dengan anak saja. Bayangkan loh, rumahnya dia jual untuk melunasi haji. Akhirnya dia naik haji. Orang-orang seperti itu banyak Mas. Pensiunan, guru, buruh, yang karena memang keinginan kan haji itu sebenarnya bukan hanya gara-gara kita punya banyak uang segala macam. Melengkapi ibadah. Iya, tapi keinginan ada panggilan. Itu kan masalah panggilan. Kalau kita belum terpanggil ya nggak akan berangkat gitu. Nah ini mereka merasa terpanggil, sehingga dan itu banyak petani begitu Mas. Jadi kalau kemudian kita ngambil hak mereka, itu yang kita injak-injak, yang sedang kita korbankan itu mereka-mereka. Bang,